Desa dan kota adalah dua wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Namun desa dan kota tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Desa atau pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, sedangkan kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang menjadi kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis struktur keruangan dan interaksi desa dan kota. Sebelum kita mulai, mari kita simak tayangan berita berikut ini. Inilah detik-detik saat sebuah batu besar di Jalan Tawangmangu, Sarangan longsor. Material longsoran batu besar menutupi badan jalan. Akibat longsor ini, Jalan Tawangmangu, Sarangan dan sebaliknya ditutup sementara untuk evakuasi material longsor. Susah gara-gara longsor jadi nggak bisa ngirim sayur ke kota. Sama Pak Bel, saya juga nggak bisa ke kota buat beli kebutuhan. Sama ya sama saya. Iya. Susah kenapa toh, Pak? Anggotanya diinjek-injek. Dia mikir jalan yang putus akibat longsor itu. Saya juga susah, Pak. Ini toko pada tutup, sampai kulaan bingung. Ya semoga bisa cepat diperbaiki sih. Kasihan petani-petani hasil panennya numpuk. Iya, Pak, masa nih. Dari peristiwa tanah longsor yang menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan, misalnya transportasi di kawasan tersebut terganggu, pasokan kebutuhan terhambat, dan masih banyak permasalahan yang timbul dari tayangan tadi. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang interaksi desa dan kota. Suasana di desa, lingkungan masih terlihat alami, masih banyak pesawahan, pepohonan, dan binatang ternak. Sedang mata pencarian sebagian masyarakat adalah petani, sambil memelihara ternak. Tampak pula mereka saling mengenal dan bertegur sapa setiap bertemu. Ini menandakan penduduk desa memiliki ikatan kekeluargaan antar warga yang erat. Kalau kita mau tinggal sejenak di desa, mari kita pun akan tahu kalau mereka memegang teguh norma agama, hukum, dan adat istiadat. Rumah-rumah penduduk desa ini, kalau kita perhatikan, ada pola-pola tertentu dalam mendirikan rumah. Inilah yang disebut pola pemukiman desa. Setidaknya ada 3 pola pemukiman yang kita kenal, yaitu pemukiman memanjang, pemukiman kelompok, dan pola pemukiman menyebar. Pola ini disebut pola pemukiman memanjang. Pola pemukiman memanjang sering kita jumpai di sepanjang jalan, aliran sungai, dan sepanjang pantai. Selain pola pemukiman memanjang, ada 2 pola pemukiman yang lain. Mari kita perhatikan. Pola pemukiman penduduk ini disebut pola pemukiman berkelompok. Pola pemukiman ini memudahkan komunikasi dan koordinasi antar penduduk. Sedangkan yang ini disebut pola pemukiman menyebar. Pola ini sering dijumpai pada topografi yang kasar atau daerah yang rawan banjir. Setelah kita kenali desa, sekarang kita kenal tentang kota. Di kota sangat jauh perbedaannya dengan di desa, terutama suasana lingkungannya. Di kota didominasi oleh gedung bertingkat, jalan lebar, reklame, serta lalu lalang kendaraan bermotor yang padat. Kota dapat dikategorikan berdasarkan besarnya. Sebuah kota kecil, jumlah penduduk antara 20.000 hingga 50.000 orang. Contohnya kota Padang Panjang. Kota sedang memiliki penduduk antara 50.000 hingga 100.000. Contohnya kota Palangkaraya. Kota besar memiliki penduduk 100.000 hingga 1 juta. Misalnya kota Jambi. Kota metropolis
memiliki penduduk di atas 1 juta penduduk, misalnya kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selain besarnya, kota juga dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu kota produksi. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Contohnya kota Gresik. Kota dagang, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan. Contohnya kota Hong Kong. Kota pusat pemerintahan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Contohnya kota Jakarta. Kota pusat kebudayaan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contohnya kota Yogyakarta dan Surakarta. Teman-teman, dalam bermasyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ternyata tidak hanya pada manusia, sebuah wilayah juga terdapat interaksi dengan wilayah lain. Hal ini disebut interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah yang kita bahas kali ini adalah interaksi antar wilayah desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut adalah komplementaritas, yaitu saling melengkapi. Contohnya, desa menyediakan bahan makanan untuk kota, dan kota menyediakan produk-produk alat pertanian untuk desa. Transferabilitas, yaitu kemudahan pengiriman barang dan jasa yang surplus dari suatu tempat ke tempat lain. Intervening opportunity, yaitu upaya untuk mencari kesempatan dari tempat lain yang lebih menguntungkan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya anak muda desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Apa ndak? Ini mak, aku mah ngomong. Kan aku kan wisuwe nganggur iki. Nah, aku meh minta izin tinggal kerja ning kota. Ning kota kerjanya apa? Ya aku wae mak, aku wae ning kono golek. Sebenarnya mak nggak ikhlas jauh dari kamu, tapi kalau kamu di sini terus kan nggak ada kerjaan toh. Iya kalau izinin mak. Ya udah mak izinin. Hati-hati dong di sana. Terus jangan lupa sholat ya, sering kabar-kabar iman. Kekuatan hubungan kota dengan desa tergantung pula dengan jarak keduanya. Semakin jauh letak dari desa ke kota, maka semakin lemah pula interaksinya. Akses transportasi meliputi jalan raya atau jembatan yang menghubungkan keduanya, yang sangat berpengaruh pada wilayah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintaro dijelaskan sebagai berikut. Pertama, city diartikan sebagai pusat kota dan suburban di suatu wilayah yang lokasinya dengan pusat atau inti kota, dihuni oleh para pengrajin. 3. Suburban French, suatu wilayah peralihan antara kota dan desa. 4. Urban French, suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip kota. 5. Rural Urban French, wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. 6. Rural atau wilayah desa yang masih menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Interaksi desa dan kota membawa sejumlah dampak positif bagi desa. Di antaranya meningkatkan literasi dan tingkat pendidikan di pedesaan, meningkatnya produktivitas pertanian karena menggunakan teknologi tepat guna, dan semakin memadainya berbagai fasilitas umum di desa. Sementara itu, bagi kota, interaksi ini juga membawa dampak positif,
antara lain tercukupinya bahan makanan yang dipasok dari desa, tercukupinya tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan kota dapat terserap atau terjual ke pedesaan. Meski memiliki dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari interaksi ini. Bagi kota, arus urbanisasi menyebabkan problem hunian seperti sanitasi buruk dan sampah. Sementara bagi desa, interaksi ini menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai hedonis dan memudahnya nilai-nilai budaya luhur yang selama ini dipegang masyarakat desa. Pembahasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi desa dan kota dapat terjadi apabila ada: pertama, komplementaritas, yaitu saling melengkapi; kedua, transferabilitas, yaitu kemudahan pengiriman barang dan jasa; ketiga, intervening opportunity, yaitu upaya untuk mencari kesempatan yang di tempat lain yang lebih menguntungkan. Di samping itu, interaksi desa dan kota memiliki dampak positif dan negatif bagi desa dan kota itu sendiri. Pembahasan materi kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam geografi.